ya mengadakan kegiatan itu karena ada sesuatu memang yang Iya, dibutuhkan emang, kan. Nah Tapi kan itu dihilangkan tuh gimana? tapi kan kembali lagi sama dewannya Kak. Kalau misalnya mereka ada yang lebih baik atau digabung gitu kan siapa tahu. Laporkan sama ibu sekretaris. Tapi kan udah gak menjabat lagi kalau tahun depan. Ya tapi biasanya kalau purna kan ada lah ya Iya, didengarkan benar. omongannya. Bagus protokol itu. Ya. Kita perlu apa namanya, gimana ya, kalau misalnya mereka ada yang kegiatan lebih bagus, tapi teman-teman ini memang protokolnya lebih bagus sih daripada kegiatan yang lain. Ini yang belum pramuka Kak, karena mereka melihat kegiatan kita itu wah kayak asik banget gitu kan, Oh. makanya dari kita ini sering upload sosial media buat Oke. temen-temennya yang biar tahu bahwa pramuka itu asik Iya, loh, sebenarnya iya. nggak terlalu kegiatannya yang kayak gini-gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke, alhamdulillah. Kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya yang aktif di gerakan pramuka ataupun yang tidak aktif, aktiflah. Kita kembali lagi di podcast Korda Sumsel. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kepramukaan. Yang pastinya kita akan tayangkan di channel Korda Sumsel, di YouTube-nya Pramuka Sumsel. Dan nanti boleh teman-teman ataupun siapa yang menyaksikan ingin mengetahui informasi kepramukaan yang lain di media sosial Korda, boleh di follow Instagram Korda Sumsel, Korda_Sumsel. Di TikToknya juga ada, Facebooknya juga ada, pokoknya banyak deh. Nanti boleh dilihat-lihat di situ. Oke. Hari ini saya kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa. Di sini sudah hadir anggota dari Pramuka Racana Universitas Muhammadiyah Palembang. Iya. Di sini sudah ada Kak Asya. Oke, halo teman-teman. Oke. Kak Asya Adilia Cipta. Iya, Itu ya. Oke. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan racana-racana lain juga. Kemarin ngobrol sama Pramuka Polsri, Poltek. Iya, Poltek. Terus dari Dinanti juga sudah, dari UIN. Nah, ini sekarang dari UMP nih. Nah, pokoknya kita mau berbagi di sini untuk mengenai bagaimana sih keadaan kepramukaan di era sekarang. Iya. Oke. Kak Asya ya panggilannya ya? Iya Kak. Oke. Kak Asya apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Oke. Kesini tadi pakai apa nih? Bawa motor? Pakai motor Kak. Motor ya? Karena Berdua bay? Berdua sama teman. Oke, teman-teman di sini ada ini juga ya, ada yang tidak infrim. Ada teman dari Kak Asya juga, Dewan Racana nih dari UMP ya. Iya. Oke, Kak Asya kemarin dapat kabar dari DKD Sumsel itu Racana habis mengadakan kegiatan pelatihan protokol. Iya, benar Kak, ya. Benar. Nah, ini sebenarnya menurut kami sangat menarik karena memang menurut kami penting keprotokolan itu khususnya untuk masuk di dunia kepramukaan. Iya. Nah, kita mau dengar ceritanya deh gimana sih kegiatannya kemarin, terus apa-apa yang sudah didapat dari kegiatan itu. Oke. Jadi sebenarnya kegiatan protokoler ini memang program kerjanya dari Dewan Racana Muhammadiyah dan kebetulan itu sebagai rekannya saya sendiri, dan kemarin itu sebelumnya dari kakak-kakak sebelumnya juga ada kegiatan protokoler ini, tapi pematerinya itu dari Purna kami itu sendiri Kak. Nah kalau untuk tahun ini kami itu pengen lebih dalam lagi ke protokolernya untuk agar kami sebagai dewan dan juga anggota-anggota lainnya lebih paham lagi gitu. Nah apalagi kan kegiatan protokoler ini juga memang sangat penting untuk kegiatan pembantu dari kegiatan, apalagi pasti ini sangat umum juga kan protokoler ini di mana-mana pasti dibutuhkan, dan saya sendiri sangat tertarik begitu apalagi kalau materinya dari kakak-kakak DKD begitu. Dan ini ngisi materi DKD ya?
Iya kemarin yang Oke. ngisi materinya kebetulan langsung ketua umumnya Kak Ali sama Oke. Kak Dian gitu. Apa ininya, yang mendasari kayak gitu, yang menjadi, apa ya, kebutuhan utama lah mungkin ya Mhm, dianggap, harus nih mhm. mengadakan pelatihan ini. Apa tuh dari UMP nih? Sebenarnya kalau dari kami sendiri itu mengapa sangat penting karena protokoler itu kan sebelumnya apalagi di kegiatan besar kami ini yang paling besarnya itu PGM kan Kak. Ya, Jadi kami tuh perlu antisipasi juga untuk kegiatan yang lebih bagus itu kayak gimana. Apalagi bahkan kami kan mengundangnya itu orang-orang luar biasa sekali dan ya saya pengen. kelasnya Iya pejabat. begitu. Jadi kami ingin menampilkan yang terbaik dan kami sebagai dewan dan panitia yang lainnya harus punya kesiapan lebih dan ilmu lebih gitu. Oke. Jadi gitu sih. Oh ya, berarti memang ini ya, apa namanya, Mhm. bertujuan untuk, apabila ada seremonial, Iya kegiatan-kegiatan, benar Kak. yang mengundang, Mhm. orang-orang penting lah mungkin ya Iya. bahasanya ya. Dan Sehingga kita bisa, mhm, melayani mungkin bahasanya itu. iya dan apalagi kan kalau Eee, biasanya itu kan buat susun acara aja susah, apalagi kita perlu searching Google Oke, dan sebagainya lainnya. Jadi kenapa nggak kita antisipasi buat, "Oh ternyata itu yang lebih benar nih kayak gini, kalau hmm. untuk formal itu kayak gini dan kalau yang biasa itu kayak gini." Memang sangat penting khususnya gugus depan, Mhm, memahami, ilmu keprotokolan itu karena memang sekarang nih hebat-hebat nih. Gugus Depan ini sudah bisa melaksanakan kegiatan yang selevel nasional. nah itu. Nah itu, ya kalau udah nasional otomatis mau undang-undang orang-orang ini juga kan, Iya benar orang-orang sekali yang tuh. ya yang terbilang penting di pekerjaannya. Benar Kak. Undang Gakuarda lah nanti, Mhm, undang mungkin sampai kalau nasional Kakkuarnas lah. nah Nah itu, ilmu keprotokolan sangat dibutuhkan di situ, diperlukan oke. itu makanya Itu kita. ya yang menjadi alasan utama UMP melaksanakan itu. Iya benar Kak. Oke, mungkin ini bisa jadi ini juga, apa, share ke teman-teman yang menyaksikan, yang aktif di gugus depan itu Mhm. penting lah ya, silakan teman-teman yang di gugus depan lain, ini boleh dicontoh nih UMP nih sudah, Mhm. melaksanakan itu berapa hari kemarin? Kegiatannya tuh cuman sehari aja Kak, Sehari? Oke, dia dalam bentuk pelatihan ya? Iya pelatihan, jadi Oke, simpel aja sih. simpel ya. Itu, diperuntukkan untuk anggota Racana saja atau ada undangan Racana lain datang? Enggak Kak, itu dari rencana kita sendiri Oh, aja. berarti diperuntukkan untuk Untuk intern aja ya? iya, benar. Oke. Ya, itu apa ya, menurut kami sangat bagus, I sangat bagus. Dan harapannya ke depan, ndak salah-salah lagi. Ya amin. benar itu untuk susunan acara tuh memang penting Paling diketahui. penting, Iya, apalagi kan sering banget yang di-cut-cut sama orang lain gitu. Jadi kemarin kebetulan bagi-bagi tipsnya dong Kak, oke. biar enggak kayak gitu lagi. Emang ada pengalaman di-cut acara? Iya itu benar sekali. Jadi kita kan sebagai orang biasa ya gitu. Jadi kalau padahal kita udah bikin rencananya kayak gini terus tiba-tiba yang dipotong, ini nggak Hmm, boleh." Jadi ya kita kan nggak punya ilmu dalam bidang itu iya, jadi kita kayak terima-terima aja akhirnya. Nah jadi, buat kedepannya itu minta saran juga kemarin itu gimana Kak biar nggak kayak gitu lagi dan oke, kebetulan sangat bermanfaat sekali Kak oke, kemarin itu dapet tipsnya gitu. Semoga nanti untuk kegiatan ke depan bisa kami terapin gitu. mantap. Oke, ya, kalau, ngomongin masalah keprotokolan memang ini ya, memang sangat sangat, harus dikuasai oleh setiap anggota Iya pramuka benar. kalau kami pikir. Karena ada pengalaman juga kami Mhm, dulu pernah ngurus kegiatan-kegiatan yang memang, kalau sudah skalanya daerah, mhm, ya cabang juga, kota, mhm. ya itu memang, eee, malu juga kalau acara tuh salah-salah, lalu Benar. kemudian ya karena begini deh, peserta upacara itu secara tidak langsung mencontoh, Benar Kak. heeh, apalagi kalau sudah skalanya besar. Nah, apalagi ini
setahu kami Muhammadiyah ini ada PGM ya. Iya benar. PGM ini sudah selevel apa nih? Selevel apa ya? Maksudnya apa namanya yang diundang dari mana aja tuh? Udah Sumatera Jawa Kak. Sumatera Jawa. Iya benar. Nah, orang-orang dari Jawa nanti datang dilihatnya, kalau sampai ilmu keprotokolan tidak ada, nanti dia akan berpikir, aduh jauh-jauh kita ke sini begini hasilnya. Gini, nah, ya. Jadi kita harus memerlukan apa yang bikin mereka tuh tertarik gitu. Apalagi kan kalau protokoler ini emang pembuka acaranya gitu. Jadi kalau orang udah lihat pas bukan acara aja gelabak-gelabakan dan terus pembawa acaranya aja kayak gitu, gimana buat sama rangkaian selanjutnya gitu. Apa aja di dalam pelatihan itu poin-poin yang sudah diberikan oleh pemateri mengenai keprotokolan ini yang seperti apa aja tuh? Kemarin itu manfaat, tujuannya, terus cara gimana protokoler itu bagus, dan ada juga penambah itu public speaking Kak kemarin. Oh ada public speaking? Ada public speaking juga. Itu materinya dari Kak Dian Fitri. Wakil wakilnya. Ketua public speaking ya. Ya itu bagus juga untuk supaya rapi dalam menyampaikan sesuatu di depan halayak, depan orang ramai. Karena kan kalau misalnya pas protokoler juga public speakingnya nggak bagus, nanti bisa deg-degan juga. Jadi diajarin juga. Balik gitu. ke mentalnya juga sih. Oke. Ya itu mengenai kegiatan keprotokolan itu ini ya rutin ya, setiap tahun maksudnya atau dalam setahun berapa kali? Itu tergantung sama dewannya juga Kak, karena kan ini protokoler ini kalau di kami ya masuk ke dalam proker gitu. Jadi kalau misalnya nanti dewan untuk kedepannya nggak mau ada protokoler ya nggak apa-apa juga gitu. Mungkin udah bisa nggak jadi. Janganlah, harus lah. Barang ini kan habis di konsep dengan ide yang sangat luar biasa dan diperincikan apa namanya ya? Ya mengadakan kegiatan itu karena ada sesuatu memang yang dibutuhkan kan. Nah kan, itu dihilangkan tuh gimana? Tapi kan kembali lagi sama dewannya Kak. Kalau misalnya mereka ada yang lebih baik atau digabung gitu kan, siapa tahu. Laporkan sama Ibu Sekretaris. Tapi kan udah gak menjabat lagi kalau tahun depan. Ya tapi biasanya kalau purna kan ada lah ya didengarkan omongannya. Tapi kan macam-macam dia ngapus-ngapus kegiatan di program. Enggak, siapa tahu nggak masuk nggak masuk ke dalam program. Siapa tahu dialihkan ke yang lain, kan nggak tahu juga gitu. Iya. Tapi tahun kemarin ada? Ada. Oke, sekali ada. Ya. Tahun ini ada lagi. Tahun ini ada. Berarti ya bisa dikatakan sekali setahun itu. Iya benar. Oke. Kasih tahu sama yang bakalan jadi dewan nanti ya. Ini masalahnya kita barusan promosikan untuk gudep-gudep lain. Silakan boleh dicontoh UMP. Tiba-tiba UMP dihilangkan itu tahun depan. Bukan begitu maksudnya. Nah ya ngerti maksudnya kembali memang ke siapa nanti yang mengelola gugus depan nanti kayak gitu ya. Maksudnya siapa tahu mereka kan ada program yang lebih bagus lagi daripada protokoler. Siapa tahu nggak atas. Kalau kami pikir nggak ada bagus protokol itu ya. Kita perlu gimana ya kalau misalnya mereka ada yang kegiatan lebih bagus, tapi teman-teman ini memang protokoler lebih bagus daripada kegiatan yang lain. Ya itu makanya. Karena begini loh, itu juga bukan hanya sekedar kalian mengadakan PGM Sumatera Jawa. Ketika kalian melaksanakan kegiatannya di gugus depan, ya harapan besar rektor mungkin yang buka. Ya rektor juga harus diberikan suguhan pelayanan yang ini kan. Yang bagus. Ya, nah itu semuanya di ilmu keprotokolan itu. Itu sih sebenarnya. Iya. Oke. Kita mungkin lebih ini lagi biar lebih tahu. Saya jujur UMP ini kapan ya terakhir main-mainnya ke UMP ya? Ya ampun Kak, harus main-main deh sekarang. Abis ini deh kayaknya. Dulu waktu kapan lah itu ya? Lupa itu yang terakhir kah atau ada lagi sebelumnya? Tapi mungkin karena paling berkesan jadi ini yang ingat waktu ada giat musra kalau nggak salah ya, musyawarah racana waktu itu. Tapi itu tahun 2000
2012 kayaknya. Waduh, udah lama sekali. Berarti ya habis ini harus main dong ke Racana. 2012. Ya Allah. Oke, ini Asya ya. Asya ini angkatan tahun berapa nih? Ini aku angkatan tahun Kuliahnya 2021, Kak. 2021. Terbalik 12 tadi. Kebalikan dari nggak pernah mau. Jadi sekarang semester 4. 4. Jurusan Agribisnis, Kak. agribisnis. Iya. Oh, Ekonominya pertanian. sama kayak ini, kayak Mas Dwi ya. Mas Dwi ya. Iya, benar. Mas Dwi kan ini kalian juga? Iya, benar. Purna kalian juga? Benar. Oh, Mas Dwi, ada ini adik-adik yang hadir nih dari UMP nih. Mas Dwi sering main ke Racana? Iya. Sering ya? Sering lah. Oke. Ya kemarin dapat kabar Mas Dwi lagi sakit ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya Mas Dwi. Kembali lagi aktivitas seperti biasa. Oke, tadi semester 4 ya, 4. Di Racana sudah Pandega kah? Sudah kan lu ya? Kalau untuk angkatan aku udah, Kak, tapi kebetulan kemarin kan aku ada exchange gitu, jadi nggak ikut sama teman-teman. Iya, kegiatan pertukaran ke universitas lain. Kemana tuh? Kebetulan dapatnya IPB. IPB itu Bandung ya? Bukan, Bogor. Bogor. Iya, Institut Pertanian Bogor. Bandung itu ITB ya? Iya, teknik itu. Oh, habis pertukaran. Iya, jadi nggak ikut kegiatan yang kemarin. Oke. Gitu. Oh, luar biasa ini berarti depan saya ini ada mahasiswa yang ini nih, ada. Berarti itu gimana? Saya jujur kurang tahu konsep pertukaran itu. Itu kegiatan dari Kampus Merdeka, Kak. Jadi di lamanya itu ada program banyak kampus mengajar gitu, terus pertukaran, ISMA dan magang. Nah, kemarin kebetulan aku milihnya kegiatan pertukaran pelajar karena kan minimalnya itu udah semester 3. Nah, kebetulan IPK ku juga lumayan bagus, akhirnya aku daftar. Enggak, tapi emang syaratnya itu. Jadi kalau misalnya udah semester 4 takutnya turun, tapi semoga enggak ya. Ya janganlah. Janganlah. Jangan. Ini salah satu yang ini kami sering sampaikan ke mahasiswa ataupun peserta didik yang masih sekolah. Janganlah ditinggalkan ininya, akademiknya itu. Iya, kalau bisa berprestasi. Jadi dia orang pramuka tapi secara akademisnya juga berprestasi. Iya, dikenalnya wah anggota pramuka ini udah. Nah, itu jadi pramukanya kan ya di up lah ya. Iya. Jadi ya selama ini kadang kami lihat pramukanya bagus nih tapi pas sekolah ada yang enggak. Nah, ini jangan sampai lah ya. Oke, ini harapan. Ini ada contoh di depan saya ini, ada Kak Asya luar biasa. Apa tadi jurusannya? Agribisnis. Agribisnis. Iya. Itu fakultas tarbiyah ya? Enggak, masuk pertanian tarbiyah. dia, Kak. Astagfirullahaladzim. Tarbiyah itu pendidikan ya. Kalau kami masuk. Iya, namanya agri kan? Iya. Ya, pertanian. Pertanian. Oke, ya tetap semangat di akademisnya juga sama di Racana. Iya. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit mengenai program gugus depan. Apa aja? Ya, yang paling terkenal UMP, PGM. Iya, emang PGM sih yang paling menonjol. Apa lagi? Yang mungkin yang di era kalian yang lagi disusun. Kalau di kegiatan kita itu ada pleno 1 sama pleno 2 dan untuk itu sudah belum? Kalau pleno 1 udah, Kak. Oke. Kalau pleno 2 ini ya kegiatan protokoler ini, terus wisata edukasi, dan yang paling dekat juga ada PK2MB itu buat pengenalan mahasiswa, buat ngajak-ngajaknya gitu. Mahasiswa baru ya? Iya, mahasiswa baru buat ikut pramuka, dan juga ada PGM itu. PGM. Ya. PGM kapan tuh? September, Kak. 5 September. Oh, September ya? Oke, masih ada berapa bulan prepare ini persiapan. Ada wisata edukasi tadi? Iya, ada wisata. Kemana tuh? Wisata edukasinya itu kemarin ke boleh lah melok gitu. Kampung Kapitan. Kampung Kapitan. Iya. Oh, masih di wilayah Kota Palembang. Iya, benar. Oke. Itu sama-sama anggota Racana lah ya? Iya, sama anggota Racana. Iyalah, refreshing. Oke, itu programnya.
kami ini sebenarnya juga mengadakan podcast ini, ngobrol-ngobrol ini sangat ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan kepramukaan di wilayahnya si narasumber ini kayak gitu. Ya, ini kebetulan di depan kami ini mahasiswa, berarti di perguruan tinggi lah. Bener. Itu apa tadi yang kalian kegiatan yang untuk mahasiswa baru itu? PK2MB Kak, pengenalan. PK2MB. Iya, pengenalan. Jadi kan nanti tuh kalau pas PK2MB itu banyak UKM lain juga yang, tapi khususnya kalau kami juga ajak teman-teman buat ikut pramuka, dan kalau di UMP ini juga ada gitu UKM pramukanya. Itu sudah belum ya? Sudah belum mahasiswa baru nih? Belum. Belum. Ini semester ini nanti Kak. Ini kan masih semester 4, masih UAS kalau swasta. Oke. Jadi kalau di PK2MB itu nanti ada sahabat pena, kalau kami mengenalkannya nanti kayak bincang-bincang santai dulu, ngenalin kalau pramuka. Bincang-bincang santai kayak gini? Enggak, lebih ke forum diskusi. Jadi Oke. diajak ke sanggar dulu kan buat kalau UKM pramuka itu ini tempatnya, Ya terus namanya pengenalan lah ya. Dan bincang-bincang juga. Walaupun mereka nggak ada basic di pramuka, kita tetap ajak juga Kak, biar mereka tuh apa sih pramuka, penasaran kan, nanti ikut akhirnya join lah. Strategi rekrutmen. Ya oke lah. Ya itu pada intinya yang kami ingin tahu ya, ini secara ini juga ya, kami ingin mendapatkan data lah kayak gitu. Bagaimana sih minatnya pramuka sekarang ya, ini khususnya di perguruan tinggi. Maksudnya dari era kalian lah berarti ya. Kalau yang baru belum kan? Belum. Nah yang pas kalian lah berarti itu bagaimana minat orang-orang masuk pramuka itu banyak kah atau biasa baik, atau memang karena memang dulunya dia pramuka waktu SMA atau SMP jadi ya, tiba-tiba kuliah dia nyambung, atau mungkin yang memang belum tahu sama sekali dia pengen mengetahui pramuka dia gabung. Nah itu gimana kalau di era kalian? Kalau di era kami itu yang ikut join kebetulan bukan hanya mahasiswa Kak, jadi emang antusiasnya banyak walaupun nggak seluruh. Jadi mereka juga ada yang di luar universitas juga yang nggak kuliah di Muhammadiyah, terus ada juga yang emang nggak kuliah sama sekali ikut join ke Racana kita, dan jadi minatnya itu kalau bisa dibilang 50-50 lah. 50-50 lah ya. Iya, tapi gimana cara kita mengenalkannya itu, kalau misalnya orang kan nggak tahu ada UKM pramuka di universitas, jadi makanya itu dari kitanya yang ngajak juga dan perkenalin, siapa tahu mereka mau dan minat. Bahkan ada loh yang pas udah rekrut tapi mereka nanyain, Kak ada nggak sih pramuka di universitas? Oh ada. Terus mereka nanya-nanya, oh nanti rekrut aja pas ke depannya masih bisa kok gitu. Itu yang nanya memang dulunya pramuka bertanya atau memang belum tahu sama sekali pramuka dia bertanya tuh? Ini yang belum pramuka Kak, karena mereka melihat kegiatan kita itu wah kayak asik banget gitu kan, makanya dari kita ini sering upload sosial media buat temen-temennya yang biar tahu bahwa pramuka itu asik loh sebenarnya, nggak terlalu kegiatannya yang kayak gini-gini aja, ada juga yang bisa dapat temen lebih luas gitu, dan nambah wawasan, bisa kenal dosen mungkin kan, siapa tahu gitu. Berarti ini di UMP ya? Iya. Nggak tahu nih kalau di tempat lain, tapi yang jelas ya ini yang ingin kami tampung datanya untuk supaya Wardah juga bisa dapat informasi, pramuka untuk di perguruan tinggi ini seperti ini keadaannya. Ya pada intinya termasuk kita ngadain podcast seperti ini. Mungkin kalau kita tahu kan kalau dulu pramuka ya mereka berkemah, mereka apa ya pokoknya programnya sudah tersusun, tapi yang mengarah kepada teknologi seperti ini, IT yang mengarah kepada media sosial itu terbilang jarang dulunya, bahkan mungkin belum. Nah ini sekarang sudah ada. Ya kita tahu lah banyak kan sekarang orang-orang mengarahnya kepada lebih baik kita mageran main HP atau ya tidak ingin ini aktivitas kayak gitu, apalagi pramuka. Nah sekarang
kita adakan podcast ini supaya mereka-mereka juga tahu bahwa pramuka ini tidak ketinggalan Iya zaman. benar. Nah, ini juga kami harapkan kalau bisa UMP juga ada deh yang bisa dikemas dalam hal IT mungkin yang nantinya ya mudah-mudahan menjadi daya tarik. Siap. Tapi yang tadi disampaikan prokernya itu sudah lumayan. Tapi takutnya nanti ada yang mungkin tadi yang selama ini belum ikut pramuka, dia nggak ngerti mau masuk dia takut, Nah nggak itu. perlu ada yang nak ngajaknya. Nah itu, Makanya tujuan kita itu harus menarik mereka. Oke, itu kami juga sangat menunggu ya informasi dari kalian bagaimana. Silakan aktif terus di media sosialnya. Siap Kak. Nanti ya Korda Sumsel juga selalu memantau lah untuk hal-hal yang demikian. Oke, itu di era kalian ya. Iya kalau Kami daerah kami. sebenarnya agak penasaran untuk yang tahun ini nih gimana nih. Kalau- Tahun ini gimana nih? Nanti kita mau cek dulu bagaimana keadaan. Ya kalau misalnya ini Kak Zahir ada waktu Mungkin nanti ajak lagi podcast iya. ini rombongan UMP. Mungkin dengan dewannya atau dengan kakak yang satu ini atau dengan pembinanya. Mungkin nanti ajak ke Tupul PGM ya Kak. Kebetulan kan dia anggota ini juga angkatan 28. Mungkin lebih tahu juga Ketua situasi. PGM. Iya. Oke. Nanti biar Ketua sekalian PGM ya. promosi juga guys. Numpang ya. Boleh. Ya sekalian lah kita juga ini. Kita juga mau mengenalkan bahwa di Sumsel khususnya di perguruan tinggi ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemarin Polsri juga mau mengadakan kegiatan lomba logika namanya. Kemarin habis podcast sama ketua pelaksananya juga. Jadi nanti juga sudah tapi pelaksanaannya itu. Oke, apalagi nih yang mau diomongin? Apa ya? Baik, kami pada intinya sangat terima kasih ke Kak Asya juga Kak Sekretaris izin yang sudah hadir ke sini. Ya inilah yang memang harapan kami untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang menyaksikan. Pada intinya kepramukaan itu kami harap bisa maju terus. Amin. Ya, Semoga. ya Kak ya. Mohon bantuannya Pramuka UMP semangat terus untuk menebarkan dasar dharma di setiap insan itu. Siap Kak. Oke, mungkin itu saja dulu Kak yang bisa kita bincang-bincangkan karena mungkin kakak juga ada kesibukan lain nih. Kita tidak bisa lama-lama akhirnya. Ke depan mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kak. Oke, boleh Sharing-sharing Kak. banyak hal yang bisa dibagi untuk teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih Kak Asa, Kak semuanya tim juga yang di belakang layar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.